Shalom, perkenalkan nama saya Bintang, saya ber-KKA di KKA Mahanaim. Hari ini saya akan membagikan kebaikan Tuhan yang saya alami. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara kepada pohon pengharapan yang pernah Bapak Gembala buat pada ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2014? Saya dan keluarga saya juga turut mengambil bagian di dalam pohon pengharapan tersebut. Kami berempat menuliskan setiap pengharapan kami pada secari kertas untuk kami gantungkan di dalam pohon pengharapan itu dan kami doakan setiap harinya. Saya masih ingat ayah saya menulis di dalam pohon pengharapan seperti ini. Saya sungguh berharap Tuhan buka jalan agar anak saya bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Itu pada tahun 2014, apa yang menjadi harapan ayah saya. Dan juga harapan kami semua tentunya untuk kami bisa melanjutkan, saya khususnya ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Harapan tersebut saya bawa ke resolusi saya di tahun 2017 ketika saya sudah berhasil menyelesaikan pendidikan S1 saya. Mulai lulus pada bulan Januari, saya mulai mengambil kursus untuk mengambil sertifikasi bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Hingga pada bulan Maret, saya telah berhasil mendapatkan skor yang saya butuhkan untuk saya melamar beasiswa ke berbagai universitas dan sponsor. Puji Tuhan, pada bulan Maret 2017, saya kembali mendaftar di universitas di Thailand. Dan pada saat itu, pada 1 bulan berikutnya, sudah ada pengumuman bahwa saya diterima. Namun di dalam hati kecil ini terdapat perasaan tidak damai sejahtera yang dialami oleh saya dan keluarga saya, sehingga saya memutuskan untuk kembali berdoa di Pondok Daud kepada Tuhan sebelum tanggal di mana saya harus memutuskan apakah saya harus mengambil atau melepas beasiswa tersebut. Saya masih ingat ketika hari H-1 sebelum tanggal keputusan tersebut, saya berdoa di Pondok Daud dan Tuhan memberikan gambaran seperti ini, bahwa Tuhan meminta saya untuk percaya bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih besar daripada saya ketika saya mau melepaskan apa yang saat ini saya pegang, yaitu beasiswa di Thailand ini. Kemudian saya mengambil keputusan tersebut, saya taat kepada Tuhan, saya memilih untuk melepas beasiswa yang saya di tanah tersebut dan berharap agar beasiswa saya yang menuju Australia dapat diterima. Kemudian pada bulan Juni 2018, saya ternyata mendapatkan kabar bahwa beasiswa yang saya tuju dari pemerintah Australia tersebut ditolak pada saat tahapan pertama. Jujur pada saat itu saya merasakan kecewa dan sedih. Bagaimana bisa ketika Tuhan sudah menunjukkan gambaran tersebut, ternyata beasiswa saya di Australia tersebut tidak diterima. Namun kemudian saya tetap percaya kepada Tuhan, saya tetap tidak menyerah untuk berjuang mendapatkan beasiswa yang lain, sehingga saya mendaftar ke beasiswa lainnya. Berikutnya saya juga sempat mendaftar di dalam beasiswa yang lain, sudah sampai tahap interview dan sudah di ACC oleh profesor sana dan dibilangi bahwa 2 minggu berikutnya akan ada pengumuman bahwa saya diterima. Namun ternyata ketika saya menunggu pengumuman tersebut tidak kunjung datang, sehingga akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa saya tidak diterima dalam beasiswa tersebut. Hingga akhirnya pada bulan Juli 2018 saya mendaftar beasiswa LPDP milik pemerintah Indonesia. Dan pada tanggal 25 September 2017, puji Tuhan, saya dinyatakan lolos seleksi substansi di dalam beasiswa LPDP. Meskipun banyak orang yang bilang pada saat itu bahwa beasiswa dari pemerintah Indonesia sangat susah untuk didapatkan, tapi saya benar-benar memilih untuk percaya dan mengandalkan Tuhan 100%, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya merasa bahwa apa yang Tuhan tujukan pada saat saya berdoa di Pondok Daud itu benar-benar digenapi pada bulan Oktober 2017 tersebut. Namun tidak berhenti begitu saja. Ketika saya telah berhasil mendapatkan beasiswa untuk menempuh studi di University of Adelaide, Australia, pada pertengahan tahun 2018, saya mendapatkan kabar dari universitas tujuan saya yang sebelumnya telah menerima saya juga, bahwa jurusan tempat saya mendaftar tersebut ditutup karena kekurangan jumlah mahasiswa. Hal ini tentu sangat membuat saya sedih dan kecewa, karena saya mau tidak mau harus meninggalkan universitas pilihan saya dan kembali mencari universitas yang lain dari nol. Meskipun beasiswa sudah saya terima, tapi saya tetap harus mulai mencari lagi universitas lain. Perjalanan untuk mencari universitas lain juga tidak mudah. Saya masih ingat karena saya harus mengikuti jadwal dari pemberi beasiswa LPDP. Pada saat itu jadwal pertama di bulan Juli, saya sempat mengambil jurusan yang berbeda di dalam universitas yang sama. Namun pada bulan Oktober 2018
beasiswa dari LPDP tersebut memberikan kabar bahwa mereka tidak menyetujui keputusan untuk perpindahan saya, sehingga saya hanya harus mengajukan perpindahan yang lain lagi ke universitas yang lain. Di satu sisi itu adalah kesempatan terakhir saya untuk mengajukan perpindahan karena pada bulan Maret 2019 sertifikat bahasa Inggris saya sudah mencapai masa expirednya, sehingga mau tidak mau ini adalah kesempatan terakhir saya untuk saya bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Puji Tuhan, pada saat saya mengurus pada bulan Oktober tersebut dan kemudian pada tanggal 22 Desember 2018 saya berhasil mendapatkan berita gembira dari LPDP bahwa keputusan perpindahan saya disetujui, sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan saya pada bulan Februari 2019 mendatang ini di University of Western Australia, kota Perth. Saya percaya bahwa ini semua benar-benar karena campur tangan Tuhan. Saya memiliki moto di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 bahwa karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dunia boleh berkata memiliki pepatah, seeing is believing. But for me, seeing isn't believing, but believing is seeing. Percayalah maka engkau akan melihat, bukan melihat dulu baru percaya. Firman Tuhan juga berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan melalui quote oleh Zig Ziglar sebagai berikut. Good things come to those who believe. Better things come to those who patient. And the best things come to those who don't give up. Hal-hal yang baik datang kepada mereka yang percaya. Hal-hal yang lebih baik datang kepada mereka yang bersabar. Dan hal-hal yang terbaik datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara memiliki doa atau harapan, terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bersabar, percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan jangan pernah menyerah terhadap mimpi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.